Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ana Nurul Amami akan menjelaskan materi mengenai konsep manajemen. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa itu manajemen? Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Sedangkan menurut istilah, manajemen bisa diartikan sebagai pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya. Dengan kata lain, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang kita inginkan. Sedangkan definisi manajemen menurut para ahli yang akan kita bahas yang pertama itu menurut G.R. Terry. Menurutnya, manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. Yang kedua, definisi manajemen menurut Dr. Handos Haji Malayu SP Hasibuan. Menurutnya, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang artinya, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan pekerjaan dilakukan secara itqan, yaitu tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Pengertian yang sama dengan pengertian dari hakikat manajemen adalah at-tadbir, berasal dari bahasa Arab, yaitu dabbara yudabbiru yang artinya mengatur, serta banyak terdapat dalam Al-Quran, salah satunya pada surat As-Sajadah ayat 5 yang artinya, Dialah yang mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Pada ayat di atas terdapat kata yudabbirul amro yang berarti mengatur urusan. Ahmad Asy-Syafawi menafsirkan sebagai berikut, bahwa Allah adalah pengatur alam. Keteraturan alam raya merupakan bukti kebesaran Allah dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia diciptakan oleh Allah telah dijadikan khalifah di muka bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Allah mengatur alam raya. Dari beberapa definisi yang sama-sama kita dengarkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, manajemen mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Maksudnya di sini seperti contoh manajemen waktu. Jadi tujuan kita memanage waktu itu adalah agar waktu yang kita gunakan dapat bermanfaat seefisien mungkin. Lalu yang kedua, manajemen merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, kooperatif, terintegrasi, dan memanfaatkan unsur-unsurnya. Yang ketiga, manajemen harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab. Dan ini bersangkutan dengan hak dan kewajiban kita dalam memanage segala sesuatu. Dan yang keempat, manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pentingnya manajemen. Pada dasarnya, kemampuan manusia itu terbatas, sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Karena hal itu akhirnya mendorong manusia untuk membagi pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab itu kepada orang lain. Dengan adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab ini, maka terbentuklah kerjasama dan keterikatan formal dalam suatu organisasi. Dalam organisasi ini, maka pekerjaan yang berat dan sulit dapat diselesaikan dengan baik. Lalu timbullah suatu pertanyaan, kenapa sih manajemen itu penting? Pada dasarnya, manajemen itu penting. Kenapa? Karena yang pertama, pekerjaan yang berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri akan lebih mudah penyelesaiannya jika terdapat pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab. Dan yang kedua, perusahaan akan dapat berhasil baik jika manajemen diterapkan dengan baik. Dan yang ketiga, manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi dengan baik, sehingga tidak ada segala sesuatu yang terbuang sia-sia. Lalu yang keempat, manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur. Karena jika kita memanage segala sesuatu,
insya Allah tujuan yang akan kita capai akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kelima, manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan. Jadi sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita punya pedoman dari manajemen yang telah kita siapkan. Sekarang kita masuk pada materi mengenai konsep dasar manajemen. Konsep dasar manajemen itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu. Yang kedua, manajemen sebagai seni. Yang ketiga, manajemen sebagai proses. Dan yang keempat, manajemen sebagai profesi. Kita jabarkan yang pertama, yaitu manajemen sebagai ilmu. Manajemen sebagai ilmu ini berarti kita memposisikan manajemen ini memang sebagai suatu ilmu pengetahuan. Manajemen telah dipelajari sejak lama dan telah dikaji, diorganisasikan menjadi suatu rangkaian teori. Manajemen memerlukan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan lain dalam penerapannya untuk mencapai tujuan. Manajemen dalam upaya mencapai tujuannya berdasarkan kaidah-kaidah dan sistematis. Jadi manajemen ini sekarang pun sudah menjadi suatu ilmu pengetahuan yang dikembangkan serta dipelajari oleh banyak orang. Yang kedua yaitu manajemen sebagai seni. Diartikan bahwa manajer dalam mencapai suatu tujuan banyak dipengaruhi oleh keterampilan-keterampilan pribadi, bakat, dan karakternya. Jadi manajemen sebagai seni ini menuntut kita untuk mengeluarkan bakat-bakat pribadi kita dalam memanage sesuatu. Dan itu memerlukan seni yang bagus dalam memanage segala sesuatu. Yang ketiga, manajemen sebagai proses. Manajemen sebagai proses karena dalam mencapai tujuan menggunakan serangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Manajemen sebagai proses lebih diarahkan pada proses mengelola dan mengatur pelaksanaan suatu pekerjaan atau serangkaian aktivitas dalam rangka mencapai tujuan. Maksudnya di sini, itu misalnya kita ingin melaksanakan suatu kegiatan dengan mencapai suatu tujuan. Jadi, agar kita mencapai tujuan itu dengan baik, maka kita menggunakan manajemen sebagai proses agar mencapai pada tujuan yang baik juga. Lalu yang keempat, manajemen sebagai profesi. Manajemen sebagai profesi, penekanannya pada kegiatan yang dilakukan sekelompok orang dengan menggunakan keahlian-keahlian tertentu. Keahlian-keahlian tersebut diperoleh karena telah memenuhi syarat atau standar tertentu dan diakui oleh masyarakat. Dengan keahlian tersebut, seseorang dapat memperoleh suatu status. Maksudnya di sini adalah manajemen sudah menjadi suatu profesi bagi seseorang, yang orangnya kita sebut sebagai manajer. Dan sebagai seorang manajer itu sudah mempunyai standar-standar tertentu yang diakui oleh masyarakat, sehingga dia bisa disebut sebagai seorang manajer. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan mengenai filsafat dan asas-asas manajemen. Yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai filsafat manajemen. Filsafat manajemen adalah kerjasama saling menguntungkan, bekerja efektif dengan metode kerja yang terbaik untuk mencapai hasil yang optimal. Maksudnya di sini, filsafat manajemen adalah kumpulan pengetahuan dan kepercayaan yang memberikan dasar atau basis yang luas untuk menentukan pemecahan terhadap masalah-masalah manajer. Yang kedua yaitu asas-asas manajemen. Asas atau prinsip merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran atau tindakan. Asas-asas muncul dari hasil penelitian dan pengalaman. Asas adalah dasar tetapi bukan sesuatu yang absolut atau mutlak. Artinya, penerapan asas harus mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus dan keadaan yang berubah. Dengan menggunakan asas-asas manajemen, seorang manajer dapat mengurangi atau menghindari kesalahan-kesalahan dalam menjalankan pekerjaannya. Asas-asas umum manajemen menurut Henry Fayol dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, asas pembagian kerja. Asas pembagian kerja ini mutlak harus diadakan pada setiap organisasi. Karena tanpa pembagian kerja, berarti tidak ada organisasi dan kerjasama di antara anggotanya. Dengan pembagian kerja, maka daya guna dan hasil guna organisasi dapat ditingkatkan demi tercapainya tujuan. Yang kedua, asas wewenang dan tanggung jawab. Asas ini perlu adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab antara atasan dan bawahan. Wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab. Wewenang menimbulkan hak, sedangkan tanggung jawab menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban menyebabkan adanya interaksi atau komunikasi antara atasan dan bawahan. Jadi dalam suatu organisasi atau dalam suatu manajemen harus ada wewenang dan tanggung jawab, baik itu untuk atasan maupun untuk bawahan. Yang ketiga yaitu asas disiplin. Menurut asas ini, hendaknya semua perjanjian, peraturan yang telah ditetapkan, dan perintah atasan harus dihormati, dipatuhi, serta dilaksanakan sepenuhnya. Jadi menurut asas ini, manajemen menuntut semua anggotanya untuk disiplin, baik itu
dari perintah atasan ataupun dari segala perjanjian yang telah dibentuk sebelumnya. Keempat yaitu asas kesatuan perintah. Menurut asas ini, hendaknya setiap bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasan dan bertanggung jawab hanya kepada seorang atasan pula. Asas kesatuan perintah ini sangat diperlukan. Mengapa demikian? Karena jika bawahan diperintah oleh beberapa orang atasan, maka akan membingungkan semua anggotanya dalam mencapai tujuan. Yang kelima yaitu asas kesatuan jurusan atau arah. Sekelompok bawahan hanya mempunyai satu rencana, satu tujuan, satu perintah, dan satu atasan. Mengapa demikian? Karena agar terwujud kesatuan arah, gerak, tindakan menuju sasaran yang sama, bukan pada tujuan yang berbeda. Yang keenam adalah asas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi setiap orang dalam organisasi harus mengutamakan kepentingan bersama atau kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadinya masing-masing. Yang ketujuh yaitu asas pembagian gaji yang wajar. Menurut asas ini, hendaknya gaji dan jaminan-jaminan sosial harus adil, wajar, dan seimbang dengan kebutuhan, sehingga memberikan kepuasan yang maksimal bagi anggota karyawan maupun bagi majikan. Yang kedelapan yaitu asas keteraturan. Asas ini dibagi atas material order dan social order, artinya keteraturan dan ketertiban dalam penempatan barang-barang dan karyawan. Material order artinya barang-barang atau alat-alat organisasi perusahaan harus ditempatkan pada tempat yang disediakan. Sedangkan social order artinya penempatan karyawan harus sesuai dengan keahlian atau bidang-bidang spesialisasinya. Yang kesembilan yaitu asas keadilan. Pemimpin harus berlaku adil terhadap semua karyawan dalam pemberian gaji, jaminan sosial, pekerjaan, dan hukuman. Yang kesepuluh yaitu asas inisiatif. Seorang pemimpin harus memberikan dorongan dan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif dengan memberikan kebebasan agar bawahan secara aktif memikirkan dan menyelesaikan sendiri tugas-tugasnya. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan terakhir mengenai tujuan dalam manajemen. Di sini timbul suatu pertanyaan. Jadi apa sih tujuan kita mengatur manajemen? Dan di antara tujuan dari kegiatan manajemen adalah yang pertama, terwujudnya suasana kerja yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna bagi para karyawan dan anggotanya. Tujuan yang kedua yaitu agar terciptanya karyawan atau anggota yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan negaranya. Tujuan yang ketiga yaitu agar tercapainya tujuan yang lebih efektif dan efisien dalam sebuah organisasi. Tujuan yang terakhir atau tujuan yang keempat yaitu terbekalinya tenaga profesional dengan teori tentang proses dan tujuan administrasi kepemimpinan atau tertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen. Maksudnya, manajemen akan memudahkan para tenaga profesional untuk menjalankan tugas kepemimpinan administrasi mereka. Baiklah, sekian dari Ana. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan silahkan disampaikan ke grup. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.